Halo sahabat bonsai, masih di Dongklak Mania. Oke, terima kasih sudah menonton video kali ini. Saat ini kita akan mereview hasil fermentasi sekam kita yang kita buat video sebelumnya. Ini wis dadi, tapi sebagian sudah saya pakai karena minimal untuk pembuatan sendiri kan 2 minggu. Jadi ini wis sesasi punjul, jadi wis meh entek rong bagor. Nah, kemarin ada pertanyaan, yo karena lagi slow buat yang video ini karena kita juga sudah nyimpen video lain, tapi nantikan terus video selanjutnya. Pokoknya seperti tetap main Dongklak Mania. Tapi sebelum mereview hasil fermentasi ini, jangan lupa mengingatkan kembali untuk sahabat bonsai yang baru buka Dongklak Mania, jangan lupa klik tombol pojokan kayak subscribe, lonceng, dan sharekan. Semoga video ini bermanfaat. Jadi di sini kita akan mereview hasil fermentasi sekam kita ya. Ini kurang lebih usianya wes sebulan. Sebulan ini biasanya wes tambah apik. Jadi tanda-tanda sekam fermentasi jadi adalah dia udah nek diambu, dicium ini orang mambu, baunya sekamnya hilang atau hampir sama seperti cuman dedaunan yang sudah busuk, tapi orang mambu, wes dia nggak berbau sama sekali. Dan juga dia di sini kalau kita gini kan dia mudah hancur seperti ini. Jadi dia nggak keras lagi. Jadi wis kalau kita remet gini dia hancur. Jadi kita tandanya wis pembusukan kita berhasil. Yang penting nggak berbau. Sama kemarin ada pertanyaan dari teman-teman, kok ada yang hijau. Nah, ini ada sampel yang hijau. Hijau ini adalah biasanya ada padi, biasanya ada tumbuhan padi, karena kita kalau pakai model sungkup bening seperti ini biasanya 1-2 akan tumbuh padi dan dia tanamannya akan muncul. Nah, unsur dari hijaunya daun itu nanti biasanya nyebar, jadi akan tumbuh akan hijau seperti ini. Tapi kalau udah dia ada tanaman itu mati, dia nggak masalah, nanti hijau ini lama-lama hilang. Dia sebenarnya bukan lumut atau apa, tapi unsur kandungan N sendiri dari padi yang hidup itu, daunnya itu menghasilkan hijaunya seperti ini. Tapi itu nggak masalah, itu nggak mempengaruhi di sekam kita. Yang penting sekam kita jadi dagingnya sekam itu kelihatan dari dia nggak berbau. Terus kalau kita remet ini dia hancur. Nah, seperti itu wes ditandai daging itu siap kita pakai. Tapi nek semama dia berbau, baunya nemen, itu berarti belum jadi proses fermentasinya. Nah, untuk campuran sendiri sepenting tetap simak, jangan dilewatkan. Tak ambil sedikit, kita tampung dulu. Jadi untuk media sekam sendiri ini ada beberapa cara. Cek rada ngirit, jadi nggak full sekam ini murni kita pakai, nggak usah, karena ini sebenarnya karena kita kemarin udah fermentasi, di dalamnya udah terdapat beberapa bakteri, jadi yang baik untuk tanaman. Karena kita pakai EM4 atau tes tebu kemarin, itu kan fungsinya untuk menghasilkan bakteri yang bagus juga untuk media tanam yang akan kita gunakan. Suwen kita ini enak. Jadi untuk campuran sendiri biasanya untuk tanaman kita yang akan kita gunakan, kita pilih tanaman dulu ya, fungsinya mau buat apa. Jadi kalau untuk tanaman hias biasanya saya cuma pakai sekam ini, fermentasi ini, monggo nanti bisa campur sekam bakar, kompos bambu, dan juga tanah. Tapi untuk tanaman yang berbatang kayu bisa difungsikan untuk stek. Jadi stek dan juga media tanam. Nah, untuk di sini karena saya menanam bahan bonsai yang paling cocok di sini ya untuk stek sama untuk penanaman sendiri, saya biasanya cuma campur dengan pasir. Nah, pasir yang saya gunakan adalah pasir kali. Jadi kenapa campurannya pasir kali? Karena selain dia poros, dia halus, terbunder-bunder. Jadi kalau kita siram fungsi sekam ini sendiri, kalau kita campur dengan pasir ini nanti fungsinya adalah pas kita siram medianya cepat asat. Dan kenapa kemarin kita harus fermentasi? Karena kalau kelembapan terlalu tinggi ini bisa mengakibatkan jamur, biasanya terus akan merusak akar. Makanya kita harus fermentasi dulu biar nggak terlalu keras sama menghindari adanya jamur. Wes, setelah itu kita campur. Untuk perbandingan sendiri monggo
fleksibel untuk karena sekam sendiri ini adalah media campuran ya, bukan media pokok. Jadi kalau mau pengen rodo enteng yo sekame oke, nek pengen porose rodo nemen yo tetep sekame oke. Jadi cuma buat campuran. Tapi nek campuran bisa 1:1 itu monggo, kalau 2:1 juga monggo. Jadi perbandingannya sendiri sih sebenarnya nggak begitu patokan banget harus berapa, karena untuk semua yang sudah difermentasi itu aman untuk tanaman. Jadi rasa khawatir tanaman itu akan layu ataupun panas karena mergone kita pakai sekam terlalu banyak dan lain-lain, karena kita intinya tanaman yang akan kita tanam nanti aman. Kalau kita, yang penting bahan kita udah steril, ada kandungan makanan sendiri buat bahan bonsai kita ataupun bahan tanaman hias kita. Beberapa hasil jenenge stek itu ada di sini. Saya memakai beberapa stek, ada stek warung, ada beringin, ada beberapa tanaman hias yang saya stek menggunakan media ini. Jadi media ini saya rasa ya cukup ampuh dan media andalan. Jadi jarang adanya pembusukan bahan yang saya stek kalau memakai media CIG. Dan banyak beberapa teman-teman penghobi bonsai tanaman hias juga untuk media tanamnya selalu pakai media ini. Dan kalau kita siram pupuk dan lain-lain, otomatis daya resapnya karena ini sangat poros ya, jadi ini kelihatan poros banget. Jadi kalau kita siram pupuk lain-lain, penyebarannya cepat, jadi akarnya kerjanya akan lebih cepat. Untuk semai pun sangat bagus ya, jadi untuk pertumbuhan, karena untuk sekam ini udah fermentasi, udah ada banyak makanannya. Ini ada contoh-contoh hasil hasil semai. Ini ada semai beringin. Untuk medianya sama saya pakai pasir sama sekam. Untuk semainya pun tanaman juga daunnya akan lebih tebel-tebel karena juga unsur dari sekam ini sudah mengandung pupuk, jadi tanamannya untuk stek, semai biji lain-lain sudah oke. Oke, demikian untuk proses hasil review bahan bonsai nek karo ngopi sok ngene iki. Jadi review sekam fermentasi dari Dongklak Mania. Semoga bermanfaat buat teman-teman. Yang penting praktek, ojo ming mapan benake bantal karo ngopi mubeng golek sekam kira-kira ono penggilingan lain-lain, nempel ra ketemu sak bagor-bagor. Nek iso yo kasih sisan, karena penggunaannya ini bisa jangka panjang. Kemarin ada yang tanya bisa digunakan pirang suwe loh Mas, atau berapa lama? Bisa sepanjang-panjangnya selagi kalau kita udah fermentasi. Jadi yang penting medianya nggak berjamur, itu aja udah aman untuk tanaman kita. Jadi wis ngono wae, tetap simak Dongklak Mania di video selanjutnya. Ada video apa nek iki bermanfaat karo rodo, masuk videonya di-sharekin kanca-kanca, ora ming didelok dhewe kancane sing butuh pertanyaan mediane sing cocok apa dirui iki lho ning Dongklak Mania. Oke, terima kasih. Salam sehat selalu dan tetap nonton Dongklak Mania. Salam bonsai.